Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat jamaah musalla al-istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus DKM, ya, para guru, para sesepuh yang saya muliakan. Alhamdulillah di pagi hari yang sejuk ini, ya, sudah beberapa hari ini hujan turun, ya, dengan lumayan merata dan lama dan cukup membuat udara menjadi sejuk, ya. Mudah-mudahan hati kita juga menjadi sejuk dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga Allah pertemukan kita dalam majelis ini, pertemuan yang insya Allah merupakan bagian dari ajakan, tuntunan dan juga sunnah, ya, para nabi dan para salafus saleh, ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza marartum raudhatan min riyadil jannah farta'uha. Jika kalian melewati taman surga, maka singgahlah. Kemudian ditanya Rasulullah, wa ma hiya raudhatul jannah? Apakah taman surga itu? Maka dia mengatakan hilaqul dzikr. Ya, perkumpulan orang-orang yang berzikir, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna zikir juga adalah, ya, mencari ilmu, yang ilmu tersebut dapat mengantarkannya untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah katakan, kalau kita ingin mengetahui atau ingin tahu perkara-perkara dalam agama Allah, Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada ahlu dzikr. Ahlu dzikr yang dimaksud di sini adalah ahlul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kita sekarang berada di penghujung tahun, di akhir tahun, meskipun ini tahun miladi, ya, akan tapi dari segi waktu dan dari segi masa, peralihan waktu, ya, peralihan masa, baik dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, adalah sesuatu yang menjadi tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, sebab pada hakikatnya pergantian tahun adalah pergantian bulan, pergantian bulan adalah pergantian hari, pergantian hari adalah pergantian jam ke jam, menit ke menit, detik ke detik. Jadi memang sebenarnya tidak ada sesuatu yang spesial. Akan tapi Allah jadikan pergantian tahun itu atau pergantian waktu itu, ya, agar kita mengambil, ya, pelajaran atau ibrah. Ya, dalam ayat yang saya baca tadi, surat Al-Furqan, setidaknya ada dua hal yang dapat kita lakukan ketika terjadi pergantian masa, pergantian waktu. Ya, wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang khilfah, ya, silih berganti. Siang malam, ya, dari hari ke hari dia silih berganti. Ya, artinya waktu tidak jalan terus begitu saja. Ya, datar tidak. Ya, Allah jadikan
pergantian waktu dari mulai yang paling sedikit, dari detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ya. Untuk apa? Liman arada ayyadzakkara. Bagi siapa yang ingin mengambil peringatan. Au arada syukura. Dan siapa yang ingin bersyukur. Ya. Jadi jika disimpulkan dan diringkas, maka pergantian waktu, ya, termasuk di dalamnya pergantian tahun, adalah sarana bagi kita untuk mengambil peringatan dan sarana bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa kita harus mengambil peringatan dari pergantian waktu? Ya. Karena jika kita perhatikan dengan seksama, waktu ini tak lain adalah sarana yang Allah sediakan bagi kita untuk melewati ujian kehidupan yang telah Allah tetapkan. Ya, ibarat ya biasanya nih anak-anak sekolah gitu ya, kuliah kalau sedang ujian, salah satu faktor yang sangat mereka perhitungkan adalah waktu. Ya, tinggal berapa jam lagi, berapa menit lagi. Ya, semakin waktu itu terasa sempit, terasa mepet, semakin dia terpacu untuk ya menyelesaikan dan menuntaskan ujiannya. Ya, kurang lebih seperti itu sesungguhnya para hadirin dan hadirat sekalian kehidupan kita. Ya, sudah sering kita diingatkan bahwa hidup ini tak lain merupakan ujian. Ya. Allah ingatkan dalam surat Al-Mulk apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup ini ujian. Liyabluwakum. Ya. Hidup ini adalah ujian. Ya, jadi kalau kita dalam kehidupan ini menghadapi berbagai macam problematika, menghadapi berbagai macam masalah, menghadapi berbagai macam perkara-perkara yang sering membuat kita merasa berat, ya, sering membuat kita menarik nafas dan semacamnya, itulah tabiat kehidupan yang memang harus kita lalui. Tapi sesungguhnya ujian yang sebenarnya adalah ya, apakah kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah ridhoi atau tidak. Itulah ujian hakikinya. Itulah ujian yang sebenarnya. Ini yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan. Ya. Jadi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, manusia ini Allah ciptakan dengan sedemikian rupa, ya, dengan sedemikian teliti, dengan sedemikian detail, ya. Maka tidak mungkin dia diciptakan lalu dibiarkan begitu saja. Itu tidak mungkin. Ya, walillahil matsalul a'la. Perumpamaannya tentu Allah lebih tinggi. Ya, kalau manusia saja membuat sesuatu dan sesuatu itu sangat istimewa. Bukan sesuatu yang ya bahasa sekarang ecek-ecek, kaleng-kaleng, tidak. Sangat spesial, sangat istimewa. Ya, katakanlah sebuah produk yang mungkin sekarang terkenal, kendaraan kah, handphone kah, ya, dengan rancangan yang sangat detail, sangat berkualitas, maka pastinya akan disiapkan juga segala sesuatu untuk menjaga dan menggunakannya sebaik mungkin. Ya, nggak mungkin sebuah produsen membuat misalnya kendaraan yang terbagus,
Lalu udah terserah mau pakai gimana ke caranya, tidak, pasti akan ada semacam penjelasan, penerangan, ya, panduan bagaimana menggunakannya dengan baik, untuk apa dan lain sebagainya. Nah, manusia lebih dari itu, ya, ciptaan Allah yang berupa manusia itu, ya, sebagaimana juga Allah katakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian kira kami menciptakan kalian abath? Abath itu iseng, ya, iseng-iseng, ya, diciptakan udah gitu aja. Tidak, ya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Dan kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kita. Jangan kalian kira seperti itu. Jangan kita kira bahwa hidup ini mengalir begitu saja, semau-mau kita. Tidak. Allah ciptakan kehidupan kita dengan tujuan yang jelas, dengan akhir yang jelas. Itu sudah dijelaskan banyak sekali dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, dan kemudian para ulama menyusun, ya, yang dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, yang kemudian dikenal dengan syariat Islam. Inilah ujian kita. Inilah ujian kita. Ya. Karena itu ketika terjadi pergantian tahun, pergiliran tahun, ya, ibarat kita harus sering ngelihat jam, sudah sampai mana kita, sudah sampai apa soal-soal yang sudah kita jawab, ya, itu yang harus kita banyak tanya, ya, kita perhatikan satu demi satu soal keimanan kita bagaimana, soal ibadah kita bagaimana, soal akhlak kita bagaimana. Ya. Dan ini yang terus tidak boleh berhenti, terus kita periksa, kita lihat, kita periksa, mumpung masih ada waktu yang Allah beri. Ya, karena itu, ya, hakikatnya, ya, di sisi lain, hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan hidup sampai sekarang, ya, maka kita harus menyadari apa artinya, apa maknanya, ya, mengapa sampai sekarang kita masih hidup, mengapa sampai sekarang kita masih, ya, mendapatkan kesempatan untuk menghirup udara segar. Ya. Mungkin kita akan berkata, saya kan masih muda. Atau kita mungkin berkata, saya kan sehat. Ya. Ternyata sebagaimana kita tahu, banyak yang lebih muda dari kita mendahului kita. Banyak yang lebih sehat dari kita mendahului kita. Banyak yang hidupnya lebih lapang dari kita mendahului kita. Artinya, kalau sekarang kita masih hidup, bukan karena kita lebih sehat, bukan karena kita lebih muda, bukan karena hidup kita lebih baik. Ya. Ada satu gambaran yang nanti akan terjadi di hari kiamat. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi nanti di hari kiamat sudah Allah gambarkan sekarang. Di antaranya adalah orang-orang yang menjadi ahli neraka. Ya. Di antaranya adalah ada dalam surat Fatir, ya, ayat 37, Allah mengatakan, mengisahkan mereka, surat Fatir, wahum yastorihuna fiha. Ya, mereka ahlun nar, penghuni neraka, yastorihuna fiha. Ya, yastorihuna ini kalau yang ngerti bahasa Arab asalnya yasrohun. Yasrohun apa artinya? Siapa yang tahu? Ini biar ada yang bersuara, ya. Soroho. Soroh itu artinya berteriak. Ya. Tapi redaksinya
Bukan soroh di sini, yastorihun, seperti sobaro, sabar. Kalau yastobir itu sangat sabar, gitu ya. Berarti yastorihuna bukan sekedar berteriak, ya, teriakannya sangat keras, ya. Boleh kita artikan meraung-raung, melolong-lolong, teriakan yang sangat pedih ketika mereka Allah masukkan ke dalam neraka. Lalu apa yang mereka katakan? Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari sini. Na'mal sholihan, kami akan beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti yang dahulu kami perbuat. Ya, entah apa yang dia perbuat yang membuatnya masuk ke dalam neraka. Apakah berzina, naudzubillah, berbuat kemusyrikan, kekufuran, kemaksiatan, ya, apa yang dahulu diingatkan, diajarkan, jangan lakukan ini, dia lakukan. Lakukan ini, dia tinggalkan. Ya, kadang-kadang bukan cuma itu. Ya, sebagaimana yang sering kita lihat dan saksikan sekarang. Sudahlah melakukan kemaksiatan, dia bangga dengan kemaksiatannya, dia ajak orang lain, kadang-kadang dia bersikap sinis dengan berbagai macam bentuk ketaatan ibadah, dan seterusnya. Orang-orang seperti ini, termasuk di antara mereka mengatakan, akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Enggak seperti yang dahulu kami lakukan dari perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhai. Kami akan beramal soleh, akan jadi orang yang soleh, jadi orang yang alim. Sayang sekali itu diucapkan di saat tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Seandainya itu diucapkan di dunia ini, dalam kehidupan ini, pasti akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Dan faktanya banyak yang menggunakan kesempatan itu. Selagi masih dalam kehidupan, maka dia rubah amalnya yang tadinya penuh dengan kemaksiatan dan kemungkaran menjadi ketaatan dan ibadah kepada Allah. Nah, ketika orang-orang tadi ini mengatakan demikian, ya Allah, keluarkan kami dari sini, kami akan beramal soleh tidak seperti amal kami yang lalu. Apa Allah Subhanahu wa ta'ala jawab? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah beri kalian umur, usia, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang dengan usia tersebut banyak orang yang mengambil kesempatan untuk ingat, untuk kembali. Ya. Waja'akumun nadhir, bahkan sudah datang kepada kalian orang-orang yang memberikan peringatan, para nabi, para rasul, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, lalu para ulama, para dai, sudah kasih peringatan pada kalian. Kalian sudah dikasih umur, yang dengan umur tersebut banyak orang-orang yang tadinya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala segera sadar dan dia kembali. Banyak yang tadinya orang-orang penuh dengan kemaksiatan dalam kehidupannya segera sadar lalu dia tinggalkan. Ya, jadi kalau kita perhatikan, umur itu salah satu fungsinya, kalau tidak dikatakan fungsi utamanya, adalah memberikan kita kesempatan, sarana untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berada dalam kebaikan, ketika kita berada dalam ketaatan, itu artinya kesempatan kita untuk menjaga kontinuitas, keistiqomahan, ya, sebagaimana nama musola ini, ya, ketaatan kita. Kebalikannya, ketika kita, ya, naudzubillah, misalnya terjerumus dalam kemaksiatan dan kemunkaran, umur ini
adalah kesempatan dan peluang kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Maka intinya adalah selagi orang masih dalam kehidupan, dia berarti masih dalam ujian. Dia belum bisa mengambil hasilnya. Kita ini belum dapat nih hasil dari ujian kita. Maka yang paling penting adalah kalau kita berada dalam kebaikan, jangan pernah merasa puas diri. Jangan merasa seakan-akan surga sudah di tangan, lalu merasa diri paling suci, kemudian mudah membuat atau mudah merendahkan orang lain. Makanya ada dalam ajaran Islam itu yang disebut dengan istilah apa namanya? Apa istilahnya ya? Nggak boleh kita melihat orang maksiat lalu kita hina, kita cela, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kita doakan, kita ajak, kita dekati. Nah, itu anjurannya. Karena khawatir kita nggak tahu kehidupan, betapa banyak orang yang tadinya ahli maksiat lalu dia taubat. Dia menjadi orang yang sangat bertakwa. Betapa banyak orang yang tadinya berada dalam ketaatan, dia tergelincir dan semakin jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam satu hadis yang kadang-kadang cukup membuat kita agak ngeri begitu ya. Ada sebuah hadis ini juga terdapat dalam hadis Arba'in Nawawi di bagian akhirnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Fasabaqa 'alail kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainaha wa bainaha illa dhira'. Fasabaqa 'alail kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Jadi ada di antara kalian yang melakukan amalan surga, jadi sudah sedemikian rupa dia ketaatan-ketaatan-ketaatannya sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta. Sehasta itu seperti ini, kurang dari semeter, sangat dekat. Fayasbiqu alail kitab, bukan fasabaqa, fayasbiqu alail kitab, tapi ketentuan sudah berlaku. Lalu di akhir kehidupannya dia melakukan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, masuklah dia ke dalam neraka. Ada lagi di antara kalian yang melakukan amalan ahli neraka, hidupnya penuh dengan kemaksiatan dan kemunkaran. Sehingga jarak dia dengan neraka tinggal sehasta. Namun di akhir kehidupannya dia melakukan amalan ahli surga, dia bertaubat, dia kembali kepada Allah, fayadkhuluha, maka masuklah dia ke dalam surga. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini itu bukan menjadi kaidah, bukan menjadi kaidah umum. Sebab kaidah umumnya adalah orang yang biasanya bertakwa, insya Allah seterusnya bertakwa dan akhir kehidupannya husnul khotimah. Orang yang biasanya maksiat sejak muda, terus dia dalam kemaksiatannya hingga tuanya, hingga akhirnya penuh dengan maksiat. Itu kaidah umumnya. Cuma ada pengecualian. Pengecualian ini yang harus kita waspadai. Ada orang-orang yang sudah mengawali hidupnya dengan ketaatan, tapi diakhiri dengan keburukan. Tapi ada orang-orang yang mengawali kehidupannya dengan berbagai keburukan dan kemaksiatan, namun diakhiri dengan ketaatan. Ada kasus seperti itu, dan kita bisa saksikan itu ada. Apa pelajarannya?
Pelajarannya adalah selagi kita masih dalam kehidupan ini, kita masih diuji. Maka yang berada dalam kebaikan, ketaatan, ibadah, jauh dari kemunkaran, jangan pernah lengah. Jangan pernah santai atau lalai. Atau jangan sampai tergelincir dalam kesombongan, takabur, dan lain sebagainya. Sebab ketika seseorang sudah tergelincir, bisa jadi itu akan menjadi pintu baginya untuk semakin menjauh dari ajaran Allah. Kita sering diperlihatkan bagaimana ada orang-orang yang kemudian meninggalkan Islam, yang tadinya dia dekat dengan Islam, bahkan dikatakan ada seorang ustadz yang dulunya suka ngajarin Islam, tiba-tiba dia keluar dari Islam. Begitu. Itu terjadi. Makanya terus kita rawat diri kita, kita jaga diri kita. Selagi kita masih dalam kehidupan ini, kita sedang masih dalam fase ujian. Fase ujian. Kebalikannya, jika seseorang berada dalam kemaksiatan dan kemunkaran, jangan juga pernah putus asa. Sebanyak apapun, sebesar apapun, Allah tidak akan pernah menolak siapapun yang mau kembali kepadanya. Sebanyak apapun, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Memang ada ayat yang terkenal, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Cuma itu maksudnya adalah kalau dia meninggal dunia sebelum sempat taubat dan minta ampun dari perbuatan syirik. Itu maksudnya tidak diampuni dari perbuatan syirik. Kalau masih dia dalam kehidupan, dia bertaubat dari semua itu, Allah pasti ampun. Allah pasti ampun. Jadi tidak ada istilah orang tidak diterima taubatnya kalau dia tulus, ikhlas, dan memenuhi syarat taubat. Kata Al-Imam An-Nawawi, syarat taubat itu pertama menyesal, kedua meninggalkan total perbuatan tersebut, dan ketiga berazam, bertekad untuk tidak melakukannya kembali. Untuk tidak melakukannya kembali. Dan kalau terkait dengan hak manusia, ditambah dia minta maaf atau dia kembalikan apabila ada sesuatu yang dia ambil dari orang lain. Ketika taubat itu terpenuhi, Allah pasti menerima taubat kita. Bukan cuma menerima, Allah cinta kepada kita. Ini yang sulit, Kalau kita kan ada orang berbuat salah sama kita, kadang-kadang maafin aja susah. Sudah ngasih maaf, dalam hati masih mangkal juga biasanya kan. Masih kesel juga, udah kasih maaf sih. Cuma di hati masih ada perasaan, namanya juga manusia, tapi Allah tidak. Allah menerima taubat seorang hamba, bukan hanya menerima, Allah cintai hamba tersebut. Bahkan Allah sangat senang ketika ada hambanya yang bertaubat. Sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW, senangnya Allah dengan taubatnya seorang hamba itu lebih senang dari orang yang dicontohkan. Bagaimana gambaran kesenangan seseorang? Orang yang berjalan di tengah padang pasir. Dia naik onta, dia bawa segala perbekalannya di onta tersebut, makanan, minuman, segala macam. Dia menempuh perjalanan padang pasir. Padang pasir itu jangan disamakan dengan Depok sini. Kiri kanan nggak ada apa, nggak ada warung Indomie, nggak ada warung kopi, segala macam. Maka kemudian dia singgah sesaat, rupanya dia tidur, tiba-tiba ketika bangun ontanya hilang. Padahal di situ semua ada makanannya. Dicari-cari nggak ketemu, akhirnya sudah. Ibarat dia tinggal tunggu mati. Itu jangankan zaman dulu, zaman sekarang masih kayak gitu tuh Pak. Jadi kalau suka
perhatikan berita di Arab ya, di negeri Teluk, negeri-negeri Arab ya, itu kalau mobil masuk padang pasir, ini mobil bukan onta lagi, mobil masuk padang pasir, itu kalau orang nggak pengalaman, bisa jadi dia nggak bisa ketemu jalan keluar. Dia ibarat di lautan gitu. Ya, dia kira ke sana ketemu jalan raya, malah lebih dah. Begitu ya. Persediaan air semakin menipis, 2-3 hari meninggal. Itu sering terjadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Makanya dia, orang tadi ini sudah pasrah, tinggal nunggu ajal. Akhirnya entah bagaimana dia tertidur lagi. Ketika terbangun, tiba-tiba onta yang tadi dicari-cari ada di hadapannya. Kira-kira gimana? Gembira nggak? Senang nggak? Pasti senang. Maka dia naik onta tersebut, lalu dia mengatakan, ini masih cerita Rasulullah. Lalu dia berkata apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Ya. Engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Salah nggak ucapannya? Salah. Kata Rasulullah, akhto'a li syiddati farahihi. Dia salah ngomong saking gembiranya. Ya. Dia maksudnya pengen ngomong, ya Allah, Engkau Tuhanku, aku hambamu. Ya. Salah ngomong kebalik karena saking gembiranya. Kata Rasulullah, Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba dibanding kegembiraan orang tersebut yang salah ngomong saking gembiranya karena berhasil menemukan kembali ontanya yang hilang. Seakan-akan hidupnya kembali ada harapan. Begitu. Ya, maka sekali lagi, ya, selama kita masih hidup, jangan pernah ya, merasa putus asa ketika kita berada dalam kemaksiatan. Jangan pernah merasa sombong selagi kita berada dalam ketaatan. Jalani kehidupan kita seakan-akan orang yang selalu berada dalam ujian. Kita selalu isi dari nomor ke nomor, ya, soal ke soal ujian yang kita lalui hingga berakhir kesempatan yang telah Allah berikan. Ya. Dan masalahnya, ini masalah lagi. Kalau ujian yang kita kenal sekarang, entah ujian sekolah, entah ujian perusahaan atau apapun, biasanya ada batas waktu yang sudah diketahui. Kalau ujian kehidupan, ini yang berat. Kita nggak tahu kapan berakhirnya. Kapan berakhirnya. Ini yang berat. Kita nggak tahu kapan akhir dari kehidupan kita. Ya. Dikira sudah dekat ajalnya, tidak. Dikira terasa masih jauh ajalnya, tidak. Tiba-tiba mendengar berita kematiannya. Ya, maka dalam sebuah syair dikatakan apa namanya? Betapa banyak orang kam min sahihin mata apa ayatnya itu wa kam min sakimin asya minad dahri. Ya. Betapa banyak orang yang sehat mati tiba-tiba. Dan betapa banyak orang yang sakit. Setiap saat kita dengar periksa ke dokter, Allah masih berikan panjang usia. Ya. Ya. Dan tidak ada orang yang tahu kapan ajalnya kita. Sementara ajal dan akhir kehidupan itu sangat menentukan. Tadi hadis tadi itu. Ya. Sudah dari awal melakukan amalan ahli surga, tapi akhir kehidupannya ahli neraka. Sudah dari awal melakukan amalan ahli neraka, akhir kehidupannya ahli surga, itu yang akan menjadi patokan. Dan ini yang juga Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Maka
satu-satunya jalan bagi kita untuk memastikan agar akhir kehidupan kita berada dalam Islam, dalam ketaatan, dalam ridha Allah, satu-satunya jalan adalah terus membingkai, terus menghadirkan Islam dan iman dalam semua aspek kehidupan kita. Nggak ada lagi cara lain. Kita nggak bisa mesen kapan saya meninggal, ntar di situ saya ingatkan untuk istighfar, untuk sholat, untuk ibadah. Nggak bisa. Ya. Makanya bahasanya adalah yang paling indah, siapa yang ingin mati membawa iman dan Islam, maka dia harus hidup membawa iman dan Islam. Itu saja yang paling gampang. Nggak ada lagi rumus yang lain. Ya. Siapa yang ingin mati diurus oleh Islam, hendaknya dia harus siap hidup diurus oleh Islam. Begitu. Ya. Betapa banyak orang sekarang kalau ditanya pengen husnul khotimah, pengen. Ya. Tapi dalam kehidupannya antara dia dengan Islam dan iman terasa jarak yang jauh. Terasa jarak yang membatasi. Betapa banyak orang ketika mati pengen diurus dengan cara Islam, ketika hidup tidak mau diurus dengan cara Islam. Dengan berbagai cara, berbagai upaya dia ingin seakan-akan pengen lepasin ini. Ya, ajaran Islam kayaknya ngerepotin, kayaknya memberatkan dan seterusnya. Ada saja alasan dan caranya. Kalau kita lihat isu-isu sekarang, itu banyak sekali orang-orang yang Muslim, ya, tapi ada saja yang mereka, ya, entah sekarang yang lagi rame nih, kehidupan keluarga sedang mulai digoyahkan. Udahlah, nggak usah hidup berkeluarga. Ya, ada lagi sekarang di tengah anak muda, nggak usah punya anak, nggak usah hidup punya suami, ngerepotin berkeluarga. Ya. Apa gantinya? Ya tidak lain gantinya perzinahan. Apa akibat dari perzinahan? Wah, sudah nggak kehitung lah ya. Ya, kemarin berita yang miris itu baru di Garut, entah di Depok ya. Ya, di Garut itu ada sekitar berapa? 3 ribuan berapa gitu LGBT. Dari 3 ribuan tersebut sekian ribunya mengidap HIV. HIV itu nantinya jadi AIDS dengan segala resikonya. Itu salah satu resiko. Dan kita yakin di Depok juga nggak sedikit hal itu. Ya. Itu kalau dirunut-runut, ya ujungnya adalah ketika nilai dan ajaran Islam semakin disingkirkan dalam kehidupan. Ya. Di negara-negara maju, ya, negara-negara modern katanya maju secara materi, ya, itu sekarang sedang mengalami problem apa? Menurunnya populasi penduduknya. Jadi jumlah kematian lebih banyak daripada jumlah kelahiran. Kalau kita sih insya Allah masih kebalikannya. Ya. Di sana tidak. Di beberapa negara problem besar. Ya, di Jepang, di Korea segala macam. Ya, di Eropa juga begitu. Dan itu problem, jangan dikira sulit. Makanya jangan kemudian lantas ini banyak orang, kita susah segala macam. Tidak, ya. Di negara maju itu problemnya kurang orang. Ya, makanya mereka nggak mungkin bisa menolak para imigran karena mereka butuh juga. Ya. Kenapa terjadi seperti itu? Ya tak lain dari kehidupan yang jauh dari ajaran Allah. Ya, kehidupan keluarganya dijauhi. Lalu mereka hidup enak, bebas, segala macam. Mungkin pemahamannya enak. Ya, akhirnya nggak mau berkeluarga. Bahkan sekarang sudah mulai dibolehkan nikah sejenis. Ya, nikah sejenis gimana dia mau punya anak? Begitu ya. Lalu yang sudah berkeluarga pun malas punya anak. Akhirnya terjadilah fenomena seperti itu. Dengan segala efek yang lainnya. Banyak sekali efek. Nah, para sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah sekali lagi,
sebagaimana Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kita sudah dikasih usia hingga sekarang ini, itu artinya adalah Allah memberikan kita kesempatan. Ya, kalau kita berada dalam kebaikan, tinggal kita tambah kebaikan demi kebaikan untuk memastikan agar akhir perjalanan kehidupan kita adalah husnul khotimah. Kalau kita masih berada dalam keburukan, Allah masih kesempatan. Walau sehari, walau 2 hari, Allah kasih kesempatan. Ya. Selagi dia sudah masuk pada titik taubat, maka itu yang akan jadi patokan. Ya. Sebelumnya gimana? Tidak dianggap. Ya. Ibarat di-delete gitu ya, dihapuskan. Kan terkenal tuh kan kisah juga yang Rasulullah ceritakan. Orang yang sudah membunuh 99 nyawa, pengen taubat, nanya kepada orang, tapi nggak punya ilmu yang ditanya. Oh, nggak bisa itu taubat, dibunuh lagi 100. Ya. Tapi masih pengen taubat, dia nanya lagi. Kali ini yang ditanya orang yang punya ilmu. Kata orang tadi, kata orang yang punya ilmu, tidak ada yang menghalangimu dari taubat. Maka bertaubat boleh, diterima. Akhirnya dia bertaubat. Cuma diingatkan, kamu pindah, jangan tinggal di negeri ini, kamu pindah ke negeri lain. Ketika di tengah perjalanan meninggal dia. Ya, sampai diriwayatkan Rasulullah menceritakan malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih. Ya, kata malaikat rahmat, dia ini sudah menghadap Allah dengan ikhlas untuk kembali kepada Allah. Maka mestinya dia mendapatkan rahmat Allah. Kata malaikat azab tidak. Ya, dia ini belum beramal sama sekali. Ya, namanya malaikat azab, pengennya mengazab aja. Ya, maka datang penengah, ya, digambarkan katakan Rasulullah ada malaikat yang berwujud manusia. Sudahlah kalau begitu diukur saja. Ini dia lebih dekat daerah yang dia tinggalkan atau daerah yang mau dia tuju. Ternyata diriwayatkan cuma sejengkal saja bedanya, dia lebih dekat ke daerah yang dia tuju. Artinya dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya itu kiasan saja, sedikit apapun, kalau seorang sudah masuk ke dalam ajaran Allah, taubat kepada Allah, maka terhapuslah semua kemungkaran, kemaksiatan, dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Betapa indahnya dan betapa mudahnya kalau orang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dikatakan oleh seorang ulama, ya, bahwa kita ini semuanya siapapun. Makanya kita syiar kita ada kalimat istirja, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini semua akan kembali kepada Allah, bahkan siapapun. Ya, siapapun, termasuk orang kafir sekalipun, kembalinya kemana? Kepada Allah. Jadi di akhirat nanti gak ada, saya kan akhiratnya beda, saya kan Tuhannya beda. Tidak, dalam keyakinan kita semua manusia akan kembali pada Allah. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Maka kata seorang ulama, ya, ada sebuah ungkapan yang indah, semua orang pasti akan kembali kepada Allah. Siapakah yang berbahagia? Ketika datang waktunya setiap manusia kembali kepada Allah. Yang berbahagia adalah orang yang sejak hidupnya sudah kembali kepada Allah, sudah kembali kepada Allah. Itulah dia yang bahagia. Ya, jadi jangan sampai kita baru mau kembali kepada Allah setelah waktunya berakhir. Dalam Al-Quran Bapak sekalian itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan orang-orang yang menyesal minta kepada Allah, minta dikembalikan. Tadi salah satunya, ya. Selebihnya banyak sekali dalam surat An-Naba, dalam surat As-Sajadah, ya, Rabbana absorna wa sami'na farji'na, Rabbana absorna wa sami'na, ya. Ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar apa yang terjadi. Tapi semua itu nggak berguna. Jangankan di akhirat, di dunia pun ada masa seorang kembali kepada Allah tidak diterima. Kapan? Ya.
Kata Rasulullah, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Allah tidak menerima taubat seorang hamba. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai kerongkongan. Kalau nyawanya sudah sampai kerongkongan sini, lalu dia minta ampun kepada Allah, sebelumnya dia belum pernah minta ampun sama sekali, Allah nggak terima. Ya. Kata para ulama, kenapa demikian? Karena orang ketika nyawanya sudah sampai kerongkongan, dalam riwayat yang lain, seorang kalau udah sakratul maut, itu sudah diperlihatkan tempatnya di akhirat nanti. Ya. Tempatnya di akhirat sudah diperlihatkan. Ini masalah gaib, kita nggak tahu. Ya. Yang jelas orang kalau sakratul maut, dia sudah melihat bagaimana nasibnya. Artinya apa? Dia sudah masuk fase al-yakin tadi. Maka ketika itu taubat tidak berguna. Yang berguna taubat itu sekarang. Karena itu para hadirin dan hadirat sekalian, ya, sangat hendaknya memberikan ajaran dan peringatan pada kita betapa ya bertambahnya waktu, bertambahnya umur harus menjadi sarana pengingat bagi kita. Ya, menjadi sarana yang dapat membuat kita lebih mampu melihat kehidupan ini. Dan itu sebenarnya sudah sangat nyata sekali. Siapapun orang yang bertambah usianya, bertambah dewasa, pasti dia melihat itu kalau dia mau melihat secara objektif. Baik, itu satu. Yang kedua tadi, liman arada ayat dzakara au arada syukura. Yang kedua adalah bertambahnya waktu, bertambahnya usia, ya. Berarti kita harus semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika bertambahnya waktu, bertambah pula kenikmatan, fasilitas yang telah Allah berikan. Bayangkan, sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan, kita nggak pernah lepas dari nikmat Allah. Nggak pernah itu Allah minta tagih berapa sewanya, bayarnya, tidak pernah. Ya. Maka bayaran yang paling bisa kita andalkan tak lain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada yang bisa membuat kita mampu membayar kenikmatan dari Allah kecuali syukur. Maka semestinya semakin bertambah usia kita, waktu yang kita lalui, harus semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nggak usah yang mewah-mewah, ya. Nggak usah yang fantastis. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, man asbaha aminan fi sirbihi. Orang yang di pagi harinya merasa aman di tengah keluarganya, di tengah masyarakatnya. Ini kadang-kadang sesuatu yang kita anggap sepele. Ya. Kita bangun tidur nggak takut. Ya. Banyak saudara kita mungkin di medan peperangan bangun tidur khawatir. Jangan-jangan roketnya sampai ke sini. Ya. Banyak saudara kita yang bangun tidur khawatir. Entah karena urusan apa, nanti jangan-jangan disergap, ditangkap, segala macam. Kita bangun tidur, alhamdulillah, nggak ada yang kita takuti. Mu'afan fi badani, kata Rasulullah, sehat badannya. Badannya sehat. Bangun tidur, bisa bangun, bisa wudhu, bisa ke musola atau masjid. Itu luar biasa. Ya. Sesuatu yang selama ini kita anggap remeh. Betapa banyak orang yang bangun tidur, ya nggak bisa bangun. Nggak bisa kemana-mana. Mungkin kita pernah merasakan, pernah sakit, diopname. Itu kerasa betul. Ya. Betapa mahalnya kesehatan. Betapa mahalnya kita bisa mengambil air berwudu tanpa ada rasa berat. Banyak saudara kita kena air menggigil, sakit, segala macam. Begitu ya. Sampai saya pernah melihat ya dalam sebuah tayangan, seorang tua. Ya. Dia mungkin udah lama di opname, bed rest. Ya. Wudu pun udah nggak bisa pakai air. Minimal dia tayamum. Ya. Sampai pengennya dia berwudu, ya, itu sampai dia entah halu atau gimana, sampai dia seakan-akan ngambil air, dia berkumur, lalu dia basuh muka, walaupun tak ada air,
Saking dia pengennya berwudu sebagaimana yang biasa dia lakukan. Namun nggak bisa dia lakukan sekian lama. Karena kondisi kesehatannya. Kita alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Itu luar biasa. Indahu qutu yaumihi, hari itu dia punya bekal untuk makan. Hari itu saja. Maka apa kata Rasulullah? Faka'annama huyyizat lahud dunya. Orang seperti itu seakan-akan udah diserahkan dunia. Bahkan dalam riwayat yang lain bihazafiriha, dengan segala isinya. Ya. Ini rasa syukur ini kadang-kadang suka lewat kita ya. Suka lewat. Yang paling gampang dapat melupakan kita dari bersyukur ketika apa? Ketika kita terlalu mengharap yang lebih dari yang ada. Yang ada kita lupakan, yang belum ada kita angan-angankan. Akibatnya apa? Yang ada terasa biasa. Padahal yang ada oleh sebagian yang lain, orang lain masih menjadi impian. Allah berikan kita kediaman rumah. Betapa banyak orang yang masih mengimpikan punya rumah. Allah berikan kita keluarga. Betapa banyak orang yang mengimpikan punya keluarga. Allah berikan kita ini dan itu. Betapa banyak orang mengimpikan ini dan akibatnya apa? Kita kurang bersyukur. Maka apa yang ada segera kita ingat, segera kita syukuri. Hidup ini saja ketika Allah masih berikan kesempatan, itu adalah sarana bagi kita untuk bersyukur. Ya. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali yang dapat saya sampaikan ya, sekedar untuk tazkirah, untuk pengingat ya dari perjalanan kehidupan kita. Intinya adalah ya Allah masih berikan kita kesempatan waktu, ya masih berikan peluang, ya maka kita gunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya dan kita pastikan ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah akan mengantarkan kebaikan bukan hanya di akhirat, di dunia sekalipun. Ya, jangan kita mudah terpengaruh oleh tawaran ajakan sana sini. Sudahlah ikut saya, ikut saya. Kita pengen bahagia, kita senang di sini. Itu biasanya fata morgana. Itu biasanya kamuflase, seakan-akan menyenangkan. Ya, padahal di balik itu banyak sekali jebakan-jebakan yang membuat orang menjadi sengsara. Di balik kemaksiatan, kemungkaran, ketidaktundukan kepada ajaran Allah, sepintas mengundang nikmat dan kesenangan, ya, faktanya ya, sudah kita lihat, kita saksikan ya, dengan mata kepala sendiri. Di balik itu mengundang kesengsaraan. Ya, teman saya seorang dokter, dokter dokter kelamin ya, maaf. Itu banyak pasiennya orang-orang yang terkena HIV, AIDS segala macam. Umumnya adalah mereka-mereka yang hidupnya bebas, zina bebas, LGBT, ya, homoseksual dan seterusnya. Ya, menyedihkan sekali kata dia kondisinya. Dan ketika mereka mengalami demikian, orang-orang yang selama ini ngajak untuk hidup seperti itu, nggak ada yang bertanggung jawab, nggak ada yang peduli, nggak ada yang memperhatikan, ditinggalkan, dibiarkan begitu saja. Ya, kita tidak ingin kehidupan seperti itu. Cukup sudah jalan Allah, itulah pedoman yang bisa kita percaya ya, untuk mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan.